Selamat pagi, saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Di sana perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tahu jemaat di Efesus ini merupakan jemaat yang, kalau boleh saya bilang, yang luar biasa. Mereka, ketekunan mereka, iman percaya mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin memberitahu bahwa arti dari Efesus pun di sana, di sini yang saya pelajari adalah yang dikasihi. Begitu luar biasa banget jemaat di Efesus ini, bagaimana pelayanan mereka, ya, sampai Yesus memuji pelayanan jemaat yang di Efesus di ayat yang kedua tadi yang kita sudah baca. Segala pekerjaan mereka itu diacungkan jempol bagi Tuhan, ya. Mereka berjeri lelah, mereka terlibat dalam semua pelayanan. Tidak cuma sekedar Bapak Ibu melayani, mereka tidak sekedar melayani, tapi di sana mereka melayani itu sampai, kalau boleh saya katakan, mereka itu sampai lelah. Bayangkan sampai lelah, mungkin sampai sakit kalau boleh saya katakan. Segitu luar biasa yang pelayanan yang mereka kerjakan. Mereka sabar dan menderita karena nama Yesus. Di ayat yang ketiga tadi kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kita melihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat dan yang kelima, di sana dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat di Efesus ini dicela oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang di Efesus nggak lancar perjalanan hidup jemaat di Efesus. Banyak hal yang terjadi, apalagi di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, siapa sih Nikolaus ini, Bapak Ibu Saudara? Nikolaus ini dia seorang Kristen, tapi ya boleh dikatakan membelot. Dia menyebarkan ajaran-ajaran yang bahkan mendorong untuk kompromi moral dengan dunia.
Apalagi ini khususnya melalui perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan cabul, bahkan pernah mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu yang terjadi di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi perjalanan jemaat yang di Efesus itu tidak serta-merta baik gitu Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada beberapa hal yang mereka harus membuat mereka tuh mempertahankan iman mereka. Salah satunya ini Bapak Ibu Saudara, pengajaran dari Nikolaus yang tadi saya sudah katakan, sudah beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang Yesus ajarkan. Tetapi di sini mari saya kembali lagi, kita melihat bahwa dicela oleh Yesus jemaat di Efesus ini. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kesetiaan mereka. Kalau kita melihat bahwa kesetiaan, pengabdian, pelayanan dan jerih lelah mereka kepada Yesus, dalam pengiringan mereka kepada Yesus, itu justru sangat istimewa. Tetapi kenapa sampai Tuhan Yesus mencela mereka? Ada sesuatu yang harus diperbaiki di jemaat Efesus. Sebab itu Tuhan Yesus di sini menegur, bahkan mencela kerohanian jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa di sana, engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau saya ingin simpulkan bahwa seharusnya kasih itu, kasih ilahi adalah kasih yang harus senantiasa ada di setiap orang-orang percaya. Kasih itulah yang harus, kalau saya ingin katakan, mewarnai setiap hidup orang-orang percaya, mewarnai setiap Kristianos yang ada, Bapak Ibu Saudara. Harusnya kasih Yesus itu menjadi identitas diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus yang dikatakan Kristianos, identitas diri kita harus kasih Yesus itu harus menjadi identitas diri para pengikut-pengikut Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kasih Yesus itu menjadi identitas diri kita. Kemana saja kita berada, biarlah kasih Yesus itu menjadi boleh menjadi dampak dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Biar dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun di sini katakan kita telah kehilangan kasih mula-mula di jemaat Efesus dalam diri mereka. Jadi di mata Tuhan Yesus, mereka itu seperti orang yang jatuh ke dalam lembah, Bapak Ibu Saudara. Mereka telah jatuh dan perlu yang namanya bertobat. Jadi saya ingin katakan bahwa pengiringan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus harus dipulihkan. Jangan sampai kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan Yesus itu menjadi pudar dan akhirnya hanya menjadi sekedar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat diri kita sudah sampai di mana sih? Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita ini udah sampai tahap mana? Jangan sampai kasih yang berkobar-kobar itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat telah jatuh dan perlu bertobat. Jadi pengiringan kita akan kepada Yesus dan kasih kita kepada Tuhan Yesus itu harus dipulihkan. Kembali seperti saat kita mengalami jatuh cinta, pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Wah, saat kita jatuh cinta kepada Tuhan luar biasa. Kalau bisa hari-hari di gereja, hari-hari itu, waduh, kalau boleh pelayanan pagi sampai malam kayak gitu. Tapi di sini kita harus melihat bahwa jangan sampai kasih yang mula-mula itu, Bapak Ibu Saudara, itu hilang daripada kita. Itu sebabnya kalau memang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus membangun
diri kita secara totalitas, memberikan segala hidup kita kepada Tuhan Yesus. Baik itu waktu kita, tenaga kita, semangat kita, bahkan semua yang ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini kita terus membangun kehidupan rohani kita supaya jangan sampai merosot, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya di pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang ada. Jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang mula-mula daripada Tuhan. Lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita hanya menjadi sekedar. Kehidupan rohani kita hanya menjadi sekedar. Karena kita kehilangan kasih kita mula-mula. Jangan sampai seperti jemaat yang ada di Efesus, kita dicela oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh terus semakin erat dengan Tuhan. Kita membangun kehidupan rohani kita. Jangan sampai merosot, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini saya percaya boleh menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan